Ketika manusia akhirnya mengambil buah dari pohon yang dilarang, satu pertanyaan penting muncul. Apa sebenarnya yang berubah pada saat itu? Apakah perubahan itu terjadi di luar diri manusia atau justru di dalam dirinya? Kitab Kejadian mengatakan sesuatu yang sederhana, tetapi sangat dalam. Maka terbukalah mata mereka. Kalimat ini sering terdengar seperti sesuatu yang baik. Seolah-olah manusia akhirnya memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak mereka miliki. Tetapi kisah ini segera menunjukkan bahwa yang terbuka bukanlah kebijaksanaan seperti yang dijanjikan ular. Yang terbuka adalah kesadaran yang baru. Dan kesadaran pertama itu bukan tentang dunia, tetapi tentang diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Disinilah perubahan itu mulai terlihat. Sebelumnya manusia hidup dalam keterbukaan tanpa rasa takut. Tidak ada jarak antara diri mereka dan realitas yang mereka hadapi. Namun sekarang, kesadaran itu membawa sesuatu yang baru. Rasa malu. Ini adalah titik di mana manusia mulai mengalami dirinya secara terpisah. Bukan hanya sebagai bagian dari ciptaan, tetapi sebagai individu yang menyadari dirinya sendiri. Manusia kemudian melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Mereka mengambil daun ara dan menjahitnya menjadi penutup bagi diri mereka. Tindakan ini mungkin terlihat kecil, namun ia mencerminkan sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya, manusia mencoba menutupi dirinya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara mereka melihat diri sendiri telah berubah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Manusia mulai menciptakan lapisan. Lapisan untuk melindungi. Lapisan untuk menyembunyikan. Lapisan untuk menghadapi rasa yang tidak nyaman. Namun kisah ini belum mencapai titik paling kuatnya. Karena setelah itu, Alkitab menggambarkan sebuah adegan yang sangat kontras. Pada waktu hari menjadi sejuk, Tuhan berjalan di taman. Gambaran ini mengingatkan kita pada keadaan sebelumnya, di mana taman adalah tempat perjumpaan, tempat di mana Tuhan dan manusia berada dalam hubungan yang dekat. Namun kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika manusia mendengar suara Tuhan, mereka tidak mendekat. Mereka bersembunyi. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Bukan hanya karena manusia merasa malu, tetapi karena manusia sekarang merasa takut. Rasa takut ini bukan datang dari ancaman. Ia muncul dari kesadaran baru yang mereka alami. Dari sini kita bisa melihat bahwa momen ini sebagai awal dari jarak antara manusia dan Tuhan. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena manusia yang menarik diri. Manusia bersembunyi di antara pohon-pohon taman. Pohon-pohon yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka, sekarang menjadi tempat persembunyian. Ini adalah ironi. Apa yang sebelumnya memberi kehidupan, sekarang dipakai untuk bersembunyi dari sumber kehidupan itu sendiri. Kemudian Tuhan memanggil manusia. "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini bukan pertanyaan informasi. Tuhan tidak kehilangan manusia. Pertanyaan ini adalah undangan. Undangan untuk keluar. Undangan untuk menghadapi kenyataan. Undangan untuk kembali kepada relasi yang sebelumnya ada. Namun jawaban manusia menunjukkan bahwa sesuatu telah berubah secara mendalam. Adam berkata bahwa ia takut karena ia telanjang, dan karena itu ia bersembunyi. Disinilah kita melihat inti dari kejatuhan manusia. Bukan hanya pada tindakan memakan buah, tetapi pada perubahan relasi. Relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, dan relasi dengan Tuhan. Tradisi rabbinik sering menekankan bahwa dosa tidak berhenti pada satu tindakan. Ia menciptakan pola. Pola menyembunyikan diri, pola menyalahkan, pola menjauh. Dan pola-pola inilah yang kemudian membentuk pengalaman manusia sepanjang sejarah. Namun kisah ini belum selesai. Karena setelah manusia menjawab,
percakapan itu akan terus berlanjut. Dan dari percakapan itu, konsekuensi dari apa yang telah terjadi akan mulai dinyatakan.